Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Iblis adalah salah satu makhluk Allah yang pernah merasakan indahnya surga. Namun sayang, keindahan tersebut tak berlangsung lama. Sifat sombongnya tersebut malah membuatnya terusir dari surga. Namun dirinya bukan hanya diusir oleh Allah dari surga, melainkan iblis juga dilaknat oleh Allah. Namun setelah dia terusir dari surga, akhirnya iblis pun mulai membangun istananya di lautan. Iblis memilih lautan karena luasnya mencapai 3/4 dari luas bumi. Namun jauh sebelum pengusiran iblis dari surga, ada kisah yang menarik yang perlu kita ketahui. Kisahnya dalam sebuah kitab karya Imam Ghazali disebutkan bahwasannya iblis itu dulunya memiliki nama Al-Abid yang artinya ahli ibadah. Pemberian nama Al-Abid ini hanya pada langit pertama, lain halnya dengan langit kedua dan seterusnya. Begitu terkenalnya iblis dengan pemberian sebutan nama-nama tiap langit, karena iblis ketika itu memang hamba Allah yang sangat taat akan perintah Allah. Dan pada langit kedua, iblis disebut dengan sebutan Az-Zahid. Di langit pertama dan kedua ini, iblis beribadah kepada Allah selama 1000 tahun, hingga akhirnya iblis dinaikkan lagi pangkatnya ke langit yang nomor 3, dan di sana iblis mendapat julukan Al-Arif. Pada langit keempat, namanya pun berubah menjadi Al-Wali. Dan pada langit kelima, namanya berubah menjadi At-Toqi. Sedangkan nama di langit keenam dan ketujuh, namanya berubah menjadi Al-Kazin dan Azazil. Setiap 1000 tahun, iblis selalu beribadah kepada Allah hingga membuatnya naik ke langit satu dan ke langit yang lainnya, dan membuatnya berada di langit ke-7, dan namanya berubah menjadi Azazil dan terkenal seantero malaikat waktu itu yang menghuni surga. Awalnya iblis termasuk dari salah satu malaikat penghuni surga yang doanya terkenal makbul. Karena doanya yang ampuh tersebut, malaikat-malaikat lain meminta kepada iblis untuk didoakan agar para malaikat tidak tertimpa laknat oleh Allah Ta'ala. Peristiwa itu terjadi manakala malaikat Israfil yang sedang berkeliling mengitari surga mendapati sebuah tulisan. Tulisan tersebut berbunyi, "Seorang hamba Allah Ta'ala yang telah lama mengabdi akan mendapat laknat Allah Ta'ala dengan sebab menolak perintah Allah." Tulisan itu berada di salah satu pintu surga, dan tak pelak lagi tulisan itu telah membuat malaikat Israfil menangis terseduh. Ia takut sekali hamba Allah Ta'ala yang dimaksud adalah dirinya. Namun tak hanya malaikat Israfil, para malaikat lain pun juga ikut menangis, di mana malaikat-malaikat lain itu juga memiliki ketakutan yang sama seperti malaikat Israfil. Akhirnya mereka sepakat untuk mendatangi iblis yang waktu itu bernama Azazil dan meminta didoakan agar tidak tertimpa laknat dari Allah Ta'ala. Pada waktu itu, ketika mendengar penjelasan Israfil, Azazil berkata, "Ya Allah, hambamu yang manakah yang berani menentang perintahmu itu? Sungguh aku ikut mengutuknya." Azazil lalu memanjatkan doa, "Ya Allah, janganlah engkau murka atas mereka." Saking seringnya berdoa demi kebaikan para malaikat, hingga akhirnya Azazil lupa mendoakan dirinya sendiri. Hingga akhirnya Azazil mengingkari perintah Allah Ta'ala selama kurun waktu 1020 tahun. Azazil menyandang gelar kehormatan dan kemuliaan, dan hingga tibalah Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Allah Ta'ala menyuruh semua malaikat sujud kepada Nabi Adam dalam artian hormat kepadanya. Nabi Adam sendiri diciptakan sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Semua malaikat segera patuh dan melaksanakan perintah Allah Ta'ala tersebut. Namun Azazil malah membangkang. Dia menolak melaksanakan perintah Allah Ta'ala untuk bersujud kepada Nabi Adam. Karena kesombongannya, sejak saat itu yang dulunya namanya Azazil berubah menjadi iblis, dan kini iblis dijadikan simbol dari kesombongan.
tentang takabur, selalu berbangga diri. Sifat-sifat inilah yang kemudian ditularkan oleh iblis kepada anak cucu Nabi Adam agar tersesat dari jalan Allah Ta'ala. Iblis berkata, "Ya Allah, aku memang lebih baik dibandingkan Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah." Karena penolakan itu Allah Ta'ala berfirman agar iblis keluar dari surganya. Sejak iblis terlempar dari surga, iblis membangun singgasana dan istana di lautan. Hal itu dimaksudkan untuk menandingi arsy-Nya Allah Ta'ala yang berada di atas air di langit ketujuh. Dalam sebuah riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Apa yang kamu lihat? Saya melihat singgasana di atas lautan yang di sekelilingnya oleh beberapa ular." Jawab Ibnu Sayyad, "Dia telah melihat singgasana iblis." Sabda Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sedangkan menurut Ibnu Katsir dalam bukunya yang berjudul Bidayah Waniyah menjelaskan bahwa iblis mempunyai banyak tentara dan memilih lautan sebagai istana. Seperti diketahui bahwa luasnya lautan mencapai 3/4 dari bumi. Oleh karena itulah ia menempatkan kerajaannya di lautan agar ia lebih leluasa memerintah bala tentaranya yang jumlahnya sangat banyak, sehingga memerlukan pusat kerajaan yang luas. Sedangkan laut adalah daerah yang sangat luas. Sebelum dilaknat oleh Allah, iblis pernah melakukan tugas-tugas mulia yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepadanya, yaitu iblis sebagai penjaga surga dalam kurun waktu 40.000 tahun. Iblis pernah hidup bergabung dengan malaikat selama 80.000 tahun. Yang ketiga, iblis diangkat menjadi penasehat malaikat selama 20.000 tahun. Iblis menjadi pemimpin malaikat Qarobiyun dalam waktu 30.000 tahun. Yang terakhir, iblis melakukan tawaf atau mengelilingi arsy bersama para malaikat dalam waktu 14.000 tahun. Namun sayang, semua perbuatan mulia iblis sia-sia dikarenakan dia tidak ingin sujud kepada Nabi Adam. Karena kesombongannya inilah dia yang dulunya bernama Azazil kini berubah menjadi iblis. Yang dulunya dia mempunyai wajah yang tampan rupawan, kini berubah menjadi buruk rupa yang sangat menakutkan. Dari kisah ini bisa diambil pelajaran bahwasannya sifat sombong adalah salah satu sifat yang tidak boleh dimiliki oleh manusia, bahkan makhluk ciptaan Allah. Karena sifat inilah yang membuat seorang makhluk yang dulunya ahli ibadah berubah menjadi perusak anak cucu Adam. Karena sifat sombong ini dilaknat oleh Allah, maka dari itu kita sebagai manusia janganlah memiliki sifat sombong, terlebih ketika kita memiliki kekayaan yang tak seberapa. Sekian video kali ini, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari video kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa subscribe, like, and share jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.